Dua buah gunungan yang baru sampai di pintu masuk lapangan Tarup, Grobogan, Jawa Tengah langsung dikejar ribuan warga yang sudah memadati lapangan sejak pagi hingga sore hari. Panitia terlihat kewalahan hingga melepaskan bambu pengusung gunungan yang mereka panggul. Warga pun saling mendorong dan berdesakan hingga menyebabkan sejumlah lansia jatuh hingga terinjak-injak. Meski sempat terjatuh, warga tetap nekat memburu hasil bumi. Sebagian lainnya hingga terkena lemparan di kepala akibat warga lainnya melemparkan hasil bumi dari atas gunungan. Meskipun harus menahan sakit hingga lecet, warga mengaku senang mendapatkan hasil bumi dari gunungan ini. Usai kericuhan di lapangan, puluhan warga juga berebut nasi kuning yang dibagikan di dalam makam Ki Ageng Tarup. Demi mencegah kericuhan, nasi kuning dibagikan dari balik pintu makam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, A-News melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto mengunjungi kediaman orang tua Prada Luki Saputra Namo. Kedatangan Pangdam di rumah duka langsung disambut isak tangis ibunda almarhum. Sebagai seorang tentara, tolong saya mohon Bapak, tolong saya bersumpah. Tolong Bapak. Ibu almarhum Prada Luki Sepriana bersimpu di kaki Pangdam 9 Udayana memohon agar para pembunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku tidak rela kematian buah hatinya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Saya jadikan dia untuk TNI Bapak. Benar perang saya boleh Bapak. Tapi ini di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bapak, tolong. Saya mohon Bapak, dia masih punya adik 2 orang lagi. Bagi keluarga Prada Luki, kehadiran Pangdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap. Hati kalau anak saya sebegitu baru dikatain hoak lagi. Saya mohon tolong jangan fitnah anak saya. Anak saya sudah meninggal Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon Bapak, jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. Saya mohon juga jangan pernah terjadi seperti ini, cukup anak saya saja. Berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI dari Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Semua tersangka kini telah ditahan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kopda Bazar Syah, penembak 3 polisi di perjudian Sabung Ayam di Lampung divonis mati. Keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Bazar Syah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Bazar Syah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan A. Pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bersyukurlah Pak, bersyukur karena masih ada keadilan Pak. Kita udah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Bazar Syah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian aki ekskavator dan mobil sembunyi di atas plafon rumah saat kediamannya digerebek tim Kelambit
Polres Bangka. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 9 unit aki berbagai ukuran dan 1 unit mobil pickup yang digunakan pelaku untuk membawa barang hasil curian. Tim Klambit Polres Bangka meringkus Romi alias Heru, pencuri aki saat bersembunyi di atas plafon rumahnya. Pelaku tak bisa berkutik saat petugas ikut naik ke atas plafon rumah lantaran curiga terhadap keterangan istrinya yang mengatakan sang suami sudah lama tak pulang ke rumah. Selain Romi, petugas juga menangkap pelaku lainnya, Rizky. Dari keduanya, petugas menyita 9 buah aki berbagai merek dan ukuran. Pelaku mengaku nekat mencuri aki lantaran mudah dijual dan uang hasil kejahatan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku mencuri 9 aki di daerah Kampung Cit, Riau Silim. Pelaku RM pada saat diamankan sempat bersembunyi di atas loteng namun berhasil dicium gerak-geriknya oleh anggota sehingga berhasil diamankan dengan sempurna. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Semburan lumpur bercampur air dan batu yang terjadi di Desa Dipasena Makmur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, viral di media sosial. Semburan dengan ketinggian 20 meter ini terjadi setelah aktivitas pengeboran sumur untuk sumber air bersih sedalam 100 meter. Itu kabelnya ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Warga dihebohkan dengan semburan lumpur bercampur air serta material batu setinggi 20 meter di Desa Dipasena Makmur, Kecamatan Rawa Jitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Diketahui semburan lumpur ini keluar dari lokasi pengeboran sumur milik pemerintah desa saat mencari sumber air bersih. Tiba-tiba semburan air bercampur lumpur dan material batu muncul ke permukaan ketika pengeboran di kedalaman 100 meter di bawah tanah selesai dilakukan. Beruntung semburan lumpur berhenti setelah hampir 8 jam. Namun genangan lumpur membanjiri lokasi pengeboran sumur yang tak jauh dari permukiman. Ketika sumur itu sudah finish, sedang proses pengurasan air untuk digunakan. Nah, saat menguras air tiba-tiba ada munculan itu terjadi spontan terjadinya, pekerja minggir semua. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah atap milik sekolah yang tak jauh dari lokasi mengalami kerusakan. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di dekat lokasi yang sudah dipasangi garis polisi. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan.